Hai sahabat drama, kalau di dunia nyata, koki muda yang cantik dan pintar pasti menjadi idaman para pria kan? Tapi bagaimana kalau prianya memiliki usia yang jauh lebih tua darinya? Kisah ini dialami oleh seorang koki wanita satu-satunya di hotel yang menjalin kasih dengan pria kaya yang berusia hampir 40-an. Kita simak alur ceritanya. Pagi itu, alarm membangunkan seorang gadis yang bersiap untuk bekerja. Dia adalah sosok yang ceria. Dia bernama Gu Shengnan, seorang koki yang bekerja di hotel. Hari itu, hotel kedatangan tamu yang akan mengakuisisi hotel. Shengnan yang menitipkan kompor kepada toa besar justru ditinggalkan setelah mendapat telepon. Dan saat Shengnan kembali, gudang yang digunakan untuk memasak diam-diam itu pun kebakaran. Lalu, Lu Jin, seorang CEO yang akan mengakuisisi hotel, tidak sengaja melihatnya. Saat Lu Jin akan menyalakan fire sprinkler, Shengnan justru menyiram pria tersebut. Lu Jin kemudian memandang Shengnan dan pergi. Toa besar memohon pada Shengnan untuk tidak melibatkannya. Akhirnya, Shengnan langsung dipecat oleh manajer. Sementara Gu Shengnan malah menyumpahinya agar merasa tidak enak meskipun makan apa saja. Dan seperti doa yang manjur, Lu Jin merasa semua makanan yang dihadapannya tidaklah enak. Semua chef merasa terhina dengan tamu itu dan berniat akan mendatanginya, tetapi dicegah oleh manajer. Ia berkata bahwa tamu kamar 1123 lah yang akan mengakuisisi hotel. Tinggal satu hidangan yang tersisa, tetapi Lu Jin menolak. Tetapi akhirnya ia tetap mencobanya. Lu Jin bahkan menghabiskan semuanya. Lu Jin meminta untuk bertemu dengan koki yang memasak nasi goreng tersebut, tetapi sayang sekali tidak bisa. Di lain tempat, Shengnan menerima telepon dari temannya, Zaudi. Shengnan berniat akan membalas dendam pada seorang pria untuk Zaudi. Shengnan menjahili sebuah mobil yang ia duga milik kenalan sahabatnya itu. Ketika Shengnan akan pergi, pemilik mobil yang ternyata adalah orang yang sama dengan yang menolongnya saat kebakaran berada di hadapannya. Shengnan sengaja memakai bahasa Korea dan berniat melarikan diri, tetapi ternyata Lu Jin juga bisa berbahasa Korea. Shengnan memanggil Lu Jin paman dan mengaku bersalah. Tetapi Lu Jin meminta Shengnan mengulangi pertunjukannya, sementara Lu Jin merekamnya sebagai bukti. Dan ketika Shengnan ingin membersihkan mobil tersebut, Lu Jin tidak sengaja terkena tepung di wajahnya. Malangnya Shengnan, sahabatnya itu malah tidak mau membantunya. Shengnan lalu pergi ke tempat pamannya yang juga sahabatnya untuk meminjam uang. Tetapi ia juga tidak mau membantunya. Karena hari itu adalah ulang tahun Shengnan, kakek memberikan angpau padanya. Lu Jin telah sampai di restoran milik kakek Shengnan. Selesai Shengnan memasak, makanan itu malah diantarkan ke meja Lu Jin oleh karyawan di sana. Lu Jin mencium aroma masakan Shengnan, dan ia kemudian menghabiskannya. Lu Jin pergi ke dapur dan melihat gadis yang sedang mengikat rambutnya dengan sendok. Tetapi kakek berkata bahwa tidak ada koki wanita di tempat itu. Ternyata sendok yang Shengnan jatuhkan saat di dapur kakek dibawa pulang oleh Lu Jin. Sementara toa besar mendatangi Shengnan memintanya untuk kembali bekerja. Sebenarnya Lu Jin tidak sabar menunggu makanannya datang, tetapi ia harus tetap bersikap elegan. Salmon panggang keju yang kini di hadapannya begitu menggugah seleranya. Ia kembali menghabiskan makanan yang dibuat Shengnan. Lalu dengan percaya diri, Shengnan mendatangi manajer dan ingin bernegosiasi. Ia meminta kenaikan pangkat dan gaji kepada manajer, karena hanya dialah yang dapat memuaskan selera kamar 1123. Manajer Shen tidak bisa berbuat banyak kecuali menyetujuinya. Tetapi Shengnan hanya bertugas mengurus makanan tamu 1123.
Jam berapapun itu, Sengnan harus siap. Setelahnya, Sengnan menuju suite room untuk menemui sahabatnya yang ternyata menyewa kamar untuk merayakan kenaikan pangkatnya. Lu Jin yang berada di sebelah kamar itu pun sangat merasa terganggu dengan mereka. Sahabatnya berkata bahwa insiden kebakaran dan kamar 1123 lah yang membuat Sengnan naik pangkat. Akhirnya sahabatnya meninggalkan Sengnan di hotel karena mereka mengira Sengnan telah tertidur. Setelah mereka pergi, Sengnan bangun dan berkata akan mencari tamu kamar 1123 untuk berterima kasih. Lu Jin tersentak mendengar suara dari arah balkon. Ia kemudian melihatnya. Begitu pintu terbuka, Sengnan memeluk Lu Jin dan berterima kasih. Tetapi setelah itu Sengnan pingsan. Saat itu Lu Jin mengingat bahwa dia adalah gadis yang sama yang telah mengotori mobilnya. Lu Jin mengangkat Sengnan yang pingsan ke tempat tidur dan kemudian berganti pakaian. Sementara Zaudi yang meninggalkan Sengnan di hotel berkenalan dengan asisten Lu Jin. Asisten Lu Jin yang telah sampai merasa terkejut melihat gadis yang tertidur di ranjang bosnya itu. Lu Jin menjelaskan bahwa ia tidak melakukan apapun. Wanita itu datang sendiri kepadanya. Setelah berhasil kabur dari kamar Lu Jin, Sengnan menceritakan kepada Zaudi bahwa tamu 1123 adalah pemilik mobil sport yang ia jahili. Sebenarnya di kamar Lu Jin, Sengnan tidak begitu mabuk. Ketika melihat Lu Jin, ia berpura-pura pingsan. Untungnya Lu Jin belum mengetahui kalau Sengnan bekerja di hotel dan ia merupakan chef pribadinya. Esok harinya Lu Jin menguji kemampuan Sengnan dengan anggur yang dikreasikan dengan makanan. Dan Sengnan dapat mengatasi ujian dari Lu Jin itu dengan sangat baik. Saat itu, Lu Jin meminta kepada manajer untuk bertemu dengan chef yang membuat makanannya. Tetapi, karena Sengnan telah mengetahui tamu kamar 1123 adalah pemilik mobil sport, Sengnan menolaknya. Sengnan bahkan menyuruh tua besar yang datang kepada Lu Jin. Lu Jin yang semakin penasaran dengan koki pribadinya itu, kemudian segera pergi mencarinya. Sengnan langsung berbalik begitu melihat Lu Jin yang sedang berjalan ke arahnya. Sengnan bahkan berganti pakaian dan memakai masker, tetapi Lu Jin menghentikannya. Pelan-pelan Lu Jin mendekatinya. Ia meminta maaf sudah salah orang, tetapi ia tetap memberikan sapu tangan Sengnan yang jatuh tadi. Kemudian ia tersenyum devil sambil pergi. Sengnan sadar bahwa Lu Jin sebenarnya telah mengenalinya. Ia disuruh membuat 10 hidangan berbeda yang terbuat dari kentang. Masih belum selesai, Lu Jin memesan banyak menu lagi. Hidangan terakhir adalah labu tinta hitam, yang artinya Sengnan sedang meminta ampun. Dan Sengnan yang tertidur terus itu pun disuruh keluar oleh manajer untuk mencari udara segar. Setelah di luar, Sengnan menemukan balon dan tidak sengaja menekan tombol pompa, mengakibatkan balonnya mengembang dan mengenai Lu Jin. Akibatnya, Lu Jin terjatuh ke kolam. Manajer dan Sengnan meminta maaf dengan membawakan bunga untuk Lu Jin. Sengnan juga disuruh menyiapkan uang untuk ganti rugi mobil dalam waktu 2 hari. Lu Jin yang sangat tidak sabar menunggu supnya datang, ia pun mencari Sengnan ke dapur. Karena Sengnan tidak ada, Lu Jin yang melihat sup jamur di atas kompor langsung mencicipinya. Tetapi Lu Jin roboh setelah meminumnya. Ternyata sup itu belum matang dan masih beracun. Kemudian Sengnan memberi Lu Jin air sabun untuk diminum agar memuntahkan isi perutnya. Setelah itu, Lu Jin mengeluarkan balon sabun dari mulutnya, membuat Sengnan tersenyum bahagia.
Saat Lujin keluar kamar, semua staf restoran menunduk dan meminta maaf. Karena kejadian tersebut membuat Sengnan kembali dipecat. Sengnan begitu marah dengan perlakuan manajer Sen yang sangat tidak adil. Saat ini Lujin tidak berselera makan apapun dan dimanapun, walaupun dulu restoran itu dipuji-puji olehnya. Ia kemudian pergi meninggalkan restoran. Asisten Lujin menelpon Sengnan menagih biaya perbaikan mobil. Jika tidak, mereka akan melaporkan Sengnan ke polisi. Di lain tempat, Zaudi yang sedang ditelepon Sengnan tiba-tiba dihampiri oleh asisten Lujin, Meng Senji. Akhirnya Senji tahu bahwa Sengnan adalah sahabat Zaudi. Setelah itu, Lujin meminta asistennya untuk memesan makanan dari hotel. Tetapi tiba-tiba asistennya kembali lagi dan mengatakan kalau Sengnan telah dipecat oleh manajer Sen. Akhirnya, kakek Sengnan memintanya untuk tinggal dan bekerja dengan kakek untuk sementara waktu. Meng Senji berputar-putar mencari restoran yang cocok untuk selera bosnya itu. Kemudian, mereka tiba di restoran milik kakek Sengnan. Sengnan berhasil membuat satu hidangan sebelum diusir dari dapur kakeknya. Dan hidangan itu diminta oleh Lujin. Tetapi belum sempat makan, Sengnan menghampiri dan mengambil sumpitnya. Mereka juga sempat memperebutkan hidangan itu. Setelah itu, restoran sangat berisik hingga Lujin memakai earphone agar tidak mendengar mereka. Tetapi Lujin masih sial, kepalanya terkena lemparan botol dari Sengnan. Esoknya ketika Sengnan akan kabur, Meng Senji berada di hadapannya, berusaha menghalanginya. Sementara Lujin diminta makan tepat waktu oleh dokter. Lalu Meng Senji membawa Sengnan ke hadapan bosnya. Sengnan disuruh membayar semua kerugian Lujin dan totalnya 130.000 yuan. Tetapi asisten Lujin telah menyiapkan kontrak agar Sengnan membayarnya dengan makanan. Sengnan menyetujuinya. Ia lalu ke restoran kakek dan mengangkut semua seafood yang berada di akuarium. Ia kemudian memasaknya menjadi masakan yang lezat. Sementara Lujin berusaha mencari tempat tinggal Sengnan dengan cukup sulit. Zaudi menghampiri Meng Senji untuk makan bersama. Ternyata Sengnan-lah yang membuat Zaudi makan bersama asisten Lujin. Akhirnya Lujin tiba di rumah Sengnan. Sengnan menyiapkan wine seharga 58 yuan, tetapi Lujin telah memesan wine sendiri. Telur kepiting, kaviar, landak laut adalah hidangan yang lezat dibuat oleh Sengnan. Sengnan sengaja membuat hidangan yang mahal, dan transaksi hari itu adalah 2.600 yuan. Pemilik hotel menemui Lujin mengabarkan bahwa banyak perusahaan yang berniat mengakuisisi hotelnya dengan harga yang lebih tinggi dari Lujin. Sore harinya, Lujin yang mengantisipasi kecurangan Sengnan sengaja mengajak asistennya hanya untuk membukakan dan menuangkan wine untuknya. Sengnan menjadi galau karena sekarang semakin sulit untuk membohongi Lujin. Akhirnya Sengnan mendapat ide dari pamannya untuk tampil cantik dan memukau di hadapan Lujin. Sengnan mendekati Lujin. Begitu dekat, hingga Lujin seperti berhenti bernafas. Sengnan meminta biaya dari bajunya dan poninya yang bagus. Lujin hanya pasrah. Bosnya terlalu pasif. Mulai sekarang, Lujin harus lebih aktif. Lujin menurutinya. Esoknya, Lujin membawakan Sengnan bunga mawar merah yang cantik. Tetapi betapa terkejutnya Lujin melihat mawar cantik itu ditumbuk di hadapannya. Rencana A telah gagal. Lujin mulai melakukan rencana B. Lujin berusaha membuat Sengnan terpikat dengan duduk di dapur sambil membaca buku yang tersorot cahaya matahari sore.
Tetapi tetap saja Lujin gagal. Masakan Sengnan ikan kod pasta roast telah selesai, sangat cantik. Sengnan yang melihat sisa makanan dari sudut bibir Lujin berinisiatif membantu membersihkannya. Lujin juga kembali aktif dengan mendekat berpura-pura mengelap rambut Sengnan yang terkena makanan. Dan misi berhasil. Esoknya, Sengnan memperlihatkan pertunjukan musiknya di depan Lujin. Ketika Sengnan ingin mengambil ballpoint untuk tanda tangan pembayaran, Lujin akan membantu. Tetapi Lujin dengan sengaja membungkus Sengnan dengan jasnya sehingga membuat Sengnan menjadi baper. Kemudian Lujin yang sedang melihat-lihat mading Sengnan diam-diam mengambil CV-nya. Pada hari berikutnya, hitungan Sengnan salah, menyebabkan makan siang Lujin hari itu gratis. Tetapi hal itu justru membuat Sengnan bahagia. Bahkan jarum penghitung mundur hutangnya pun ia ulang dari nol. Ketika paman Sengnan menelpon menanyakan sisa hutang yang belum lunas, dengan bahagia Sengnan menjawab tidak tahu. Lampu depan rumah dan koridor rumah Sengnan mati sudah berhari-hari, membuat Lujin tidak sengaja menginjak sandal Sengnan dan menyebabkan Sengnan memeluk Lujin. Seorang wanita bernama Liman menelpon Lujin berkali-kali, tetapi tidak diangkat. Akhirnya, setelah lama Lujin tinggal di hotel, presiden hotel memutuskan untuk menyerahkan akuisisi hotel pada Lujin. Mereka hanya tinggal menandatangani kontrak. Lujin belum bisa memutuskan kapan pulang ke Swiss walaupun ditanyakan oleh Liman. Saat Sengnan sedang berbelanja, ia ditelepon bahwa ia telah diterima kerja di salah satu hotel, tetapi Sengnan tidak bisa karena lebih mementingkan Lujin. Lujin yang saat itu di rumah sendirian, bingung dengan kurir yang mengantarkan paket atas nama Zhao Min. Ternyata Zhao Min adalah Gu Sengnan. Lujin akhirnya ikut memesan paket dengan nama Zhang Wuji. Sebenarnya, Lujin ingin memberi kejutan dengan memasang lampu kristal di depan rumah dan koridor. Tetapi Sengnan justru tertawa dan menceramahinya. Sementara Zaudi hampir saja kehilangan kerjasama senilai jutaan euro sebelum akhirnya Meng Senji datang menyelamatkannya. Tetapi setelahnya Liman menelpon menanyakan siapa gadis yang sedang dekat dengan Lujin. Sementara Sengnan mencoba mengusir pamannya karena sebentar lagi Lujin datang. Tetapi dengan sikap Sengnan yang seperti itu semakin membuat paman tidak mau pergi. Setelah Lujin datang, mereka seperti bermusuhan, padahal baru pertama bertemu. Sikap Lujin sama seperti Sengnan, membuat paman menjadi semakin marah. Lujin yang tertidur di sofa, diam-diam diperhatikan oleh Sengnan. Sengnan bermaksud ingin selfie berdua, tetapi tangan Lujin bergerak membuat Sengnan terjatuh dan tidak sengaja mencium Lujin. Sengnan tersenyum-senyum sendiri setelah Lujin pergi. Liman, sekretaris Lujin, tiba-tiba datang ingin menemuinya. Tetapi CV Sengnan terjatuh dari saku jas Lujin membuat Liman mengetahui gadis yang sedang dekat dengannya. Dahulu ketika Lujin mempunyai kekasih pun, dia masih gila kerja. Kekasihnya tidak mempunyai kesempatan untuk bersama. Limanlah yang selalu berada di sisinya. Hingga Lujin pun lebih memilih Liman daripada kekasihnya itu. Saat bertemu Lujin, Liman menyuruh Lujin untuk pulang ke Swiss. Ia meminta Lujin untuk kembali ke posisi awalnya. Lujin menurutinya. Di lain tempat Sengnan menelpon, meminta Lujin mengabarinya ketika akan datang. Tetapi Lujin menjawab kalau dia ingin mentraktir Sengnan makan di restoran. Sesampainya di restoran, Sengnan membawakan kacang kenari madu buatannya untuk Lujin. Tetapi seperti petir menyambar, Lujin mengabarinya bahwa hutangnya lunas dan Sengnan tidak perlu memasak untuknya lagi.
Mulai hari itu, Lujin tidak akan makan di rumah Sengnan lagi. Sengnan begitu sedih mendengar itu. Ia kemudian pergi meninggalkan restoran. Esok harinya, Sengnan pergi ke pasar dengan mood yang buruk. Dalam kondisi itu, ia akan menawar harga dengan sangat rendah. Jika tidak diberikan, Sengnan akan tetap menunggu hingga berjam-jam. Akhirnya Sengnan pun mengumpulkan semua barang-barang Lujin dan berniat akan membuangnya. Sialnya Sengnan, setelah dicampakkan, ia terjatuh dari tangga dan sekarang terbaring di kamarnya dengan ditemani dua sahabatnya. Leher dan kakinya lah yang lumayan parah. Bang Senje menggoda Lujin yang sedang menyendiri dan melamunkan seseorang, tetapi Lujin menyangkal hal itu. Setelahnya, Lujin melihat isi kopernya dan menemukan kacang kenari madu buatan Sengnan. Membuat Lujin merindukannya. Sementara Sengnan bertemu dengan pria tampan yang sudah lama tidak ia temui. Dahulu, ketika Sengnan kecil, dialah yang melindungi Sengnan ketika dalam masalah. Pria tampan itu bernama Kak Sechan. Dengan senyum yang lebar, Sengnan memanggilnya. Mang Senji mengabarkan pada Lujin bahwa Sengnan terjatuh saat mendaki sendirian dan tidak tahu apakah ia sudah pulang dari rumah sakit. Lujin menjadi cemas mendengar itu dan segera pergi ke Suhai untuk menemui Sengnan. Tetapi sayangnya tidak ada penerbangan pesawat karena adanya badai, dan tiket kereta api pun telah habis. Lujin tidak memiliki cara lain untuk ke Suhai kecuali naik taksi, walau harus menempuh 10 jam perjalanan. Asistennya yang dikabari itu begitu terkejut dengan kepergian bosnya yang jauh-jauh ke Suhai menggunakan taksi. Di lain tempat, Kak Chan menceritakan kepada Sengnan tentang dirinya yang baru saja mempunyai kesempatan untuk pulang. Sengnan menolak ketika Kak Chan ingin melihat kakinya. Kak Chan lupa kalau sekarang Sengnan sudah dewasa. Sengnan kemudian menyuruh Sechan untuk masuk dan melihat-lihat rumahnya. Sementara Lujin begitu menyedihkan selama berada dalam perjalanan yang panjang itu. Setelah sampai di Suhai, ia juga diturunkan di pinggir jalan karena taksi itu tidak mau mengantar sampai kota. Tidak sampai di situ, ia kemudian dijemput adik supir taksi dan menggunakan motor pengangkut barang. Setelah bertemu Sengnan, Lujin menanyakan Sechan yang mengantarnya pulang, tetapi justru Sengnan sangat terkejut melihat Lujin di hadapannya. Dahulu, Lujin yang berkata tidak mau datang ke rumahnya lagi untuk makan dan tidak mau masakannya lagi. Tetapi sekarang ia berada di hadapannya membuat Sengnan marah. Setelah lama Lujin terdiam, lalu tanpa diduga Lujin tiba-tiba mencium Sengnan. Liman nampaknya sangat berpengaruh di perusahaan. Ia seringkali menyuruh-nyuruh asisten Lujin. Lujin yang kecewa dan patah hati pada Sengnan ingin segera meninggalkan Korea dan kembali ke Swiss. Sementara manajer Sen menjenguk Sengnan dan juga merekrut Sengnan kembali. Ketika Sen Jae sedang melapor pada Liman, Lujin datang meminta untuk memesan tiket pesawat ke Swiss untuk besok. Kemudian, Sengnan dikejutkan dengan Kak Chan yang ternyata menjadi manajer baru di hotel tempat Sengnan bekerja. Sengnan menjadi galau karena Zaudi memberitahunya bahwa Lujin besok akan pulang ke Swiss. Zaudi menyuruh Sengnan untuk mempertahankannya jika memang menyukainya. Esok harinya, bukannya segera ke bandara, Lujin malah berputar-putar di sekitar tempat tinggal Sengnan. Sementara Sengnan berlarian mengejar Lujin ke bandara dengan membawakan sup penyihir untuk Lujin. Tetapi setibanya di bandara, Sengnan ditabrak seorang pria tak dikenal, membuat supnya tumpah. Ketika itu, Lujin mengambil termos supnya dan berdiri di hadapan Sengnan. Lujin mencium aroma sup tersebut dan mengetahui Sengnan membuat sup penyihir yang artinya terdapat kasih sayang yang besar dari pembuatnya.
Tetapi sesampainya di rumah, Liman juga membuatkan sup penyihir untuk Lu Jin. Ketika itu Seng-nan datang membawa kue dan melihat di hadapan Lu Jin ada sup penyihir buatan Liman. Seng-nan lalu pulang dan menangis di hadapan sahabat-sahabatnya dan juga asisten Lu Jin. Esok harinya, Lu Jin dan Liman mendatangi dapur hotel untuk memperkenalkan diri sebagai pemilik hotel yang baru. Kemudian, Liman meminta Seng-nan memasak untuk mereka. Tetapi ternyata itu hanya akal-akalan Liman agar ia bisa memarahi Seng-nan dan menyindir Seng-nan kalau Seng-nan tidak pantas untuk Lu Jin. Lu Jin menghampiri Seng-nan yang sedang marah. Tetapi bukannya meminta maaf atas sikap Liman, Lu Jin malah meminta Seng-nan untuk tidak membenci wanita itu. Wah, bukannya mendinginkan Seng-nan, Lu Jin malah membuatnya semakin meledak-ledak. Seng-nan kemudian menyuruh Lu Jin untuk kembali ke posisinya. Beberapa hari kemudian, Seng-nan mempunyai tetangga baru yang sedang pindahan ke rumah sebelahnya. Dan ketika ia sedang menelpon sahabatnya, Seng-nan dikagetkan dengan Lu Jin yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Ternyata tetangga yang baru pindah itu adalah Lu Jin. Kali ini boleh juga ya, Dir. Kemudian, Kak Chen juga nggak mau kalah nih. Dia mengajak Seng-nan mengikuti pelatihan koki. Seng-nan kemudian memberitahukan pada Lu Jin bahwa ia akan pergi dengan Kak Se-chan-nya. Seng-nan dan Se-chan kemudian membeli 3 koper, yang satunya adalah untuk si toa besar. Setelah sampai, mereka bertiga bersuah foto bersama. Lalu Seng-nan mengunggahnya di akun WeChat-nya. Tetapi Lu Jin tidak bisa melihat unggahannya karena Seng-nan telah memblokirnya. Saat sedang belajar, toa besar mendapat telepon dari manajer Sen sehingga ia harus pulang dahulu. Lu Jin akhirnya diam-diam membuntuti Seng-nan dan mengawasinya bersama asistennya. Lu Jin hampir kehilangan kesabaran ingin menghampiri mereka, tetapi Sen-jae menghentikannya. Sen-jae lalu menyuruh staf hotel untuk memeriksa keadaan di kamar Seng-nan karena Lu Jin mengkhawatirkan Seng-nan yang bersama Se-chan. Ketika petugas hotel kembali lagi untuk melapor, di belakangnya justru ada Gu Seng-nan. Ia menanyakan alasan Lu Jin mengikutinya sepanjang hari, tetapi Lu Jin beralasan. Lu Jin akhirnya mengejar Seng-nan dan berkata bahwa ia akan mengajari Seng-nan memanah dan belajar memfoto. Tetapi Seng-nan tidak diperbolehkan berkencan dengan orang lain. Lalu Seng-nan menanyakan apakah Lu Jin menyukainya. Lu Jin pun menjawab, "Ya." Seng-nan tersenyum. Setelah itu, staf hotel mendatangi Lu Jin. Kemudian, Seng-nan masuk kamar dan memberikan simbol cinta pada Lu Jin. Setelah Seng-nan masuk kerja, Kokyu memulai pertengkaran dengan Seng-nan dengan mengatakan Seng-nan mempunyai pendukung di hotel. Setelah itu, manajer datang, mengumumkan akan ada kompetisi memasak, dan pemenangnya akan menjadi koki utama. Seng-nan berantusias. Ia menyuruh Lu Jin untuk menganalisa hasil menu ciptaannya. Seng-nan juga meminta Lu Jin untuk mengajarinya, tetapi Lu Jin tidak memberitahu makanan kesukaan pimpinan. Kokyu yang melihat mereka berdua di dapur menjadi salah paham. Lu Jin merasa betah tinggal di lingkungan itu karena menurutnya memberikan rasa nyaman. Kemudian, Lu Jin bertemu dengan Se-chan yang membawa mawar merah untuk Seng-nan. Tetapi, Lu Jin membohonginya dan berkata Seng-nan keluar dengan membawa tas besar di punggungnya. Mereka berdua sepertinya akan bertarung untuk memperebutkan Seng-nan. Karena ibu Lu Jin penasaran dengan yang dilakukan putranya di Suhai, ibunya meminta Liman untuk memesan tiket pesawat untuknya. Ibunya berkata bahwa Seng-nan bukan pasangan yang cocok untuk Lu Jin.
Limanlah yang paling cocok. Ibu Lujin juga mendengar kabar bahwa Sengnan sangat keras kepala. Tetapi ibunya tetap meminta bertemu dengan Sengnan untuk menilainya. Sengnan lalu mendapat kelas gratis dari sahabatnya, yaitu Sengnan harus tampil dewasa dan elegan. Jika ada suara benda jatuh, tidak boleh melihat, tidak boleh bergerak, dan tidak boleh berteriak. Terakhir, jika ibunya berkata Sengnan tidak pantas untuk putranya, ia harus beralasan sedang tidak enak badan dan meminta mengobrol lain waktu. Dilihat dari gerak-geriknya, Lujin mungkin merasa aneh dengan penampilan Sengnan saat itu. Sengnan benar-benar berpenampilan lebih dewasa dari usianya. Ketika ditanya alasan Sengnan menjadi koki, ia menjawab ia ingin memasak makanan untuk orang yang ia cintai seumur hidupnya. Adegan kocak pun terjadi ketika bulu mata Sengnan miring dan hampir terjatuh. Setelah itu, Lujin diminta untuk meninggalkan Sengnan untuk mengobrol berdua dengan ibunya. Saat ditanya, Sengnan menjawab bahwa ia memang membutuhkan uang untuk dirinya dan kakeknya. Tetapi ketika ditanya berapa uang yang dibutuhkan untuk meninggalkan Lujin, Sengnan memakai jurus sahabatnya, yaitu berkata sedang tidak enak badan dan meminta mengobrol lain waktu. Sengnan lalu menceritakan pada Lujin semua yang dikatakan ibunya kepadanya. Esoknya pemilihan koki utama dilakukan, dan yang menilai adalah Sejan, Liman, dan manajer Sen. Lalu yang terpilih sebagai koki utama adalah Gu Sengnan. Tetapi saat Sengnan tidak ada, Koki Yu menceritakan pada koki yang lain bahwa Sengnan menjadi koki utama karena ada pendukungnya. Sementara Sengnan berkumpul dengan teman-teman dan keluarganya untuk merayakan keberhasilannya menjadi koki utama. Sebenarnya Sengnan ingin makan malam berdua dengan Lujin, tetapi kakeknya membuat acara di restorannya membuat Sengnan tidak bisa menolak. Awalnya Lujin tidak menyukai Sengnan yang terlalu dekat dengan teman-temannya. Tetapi setelah mendengar cerita dari paman Sengnan, Lujin akhirnya memahaminya dan bahkan ikut tersenyum ketika Sengnan menari dengan teman-teman lainnya. Senji meminta bantuan paman untuk menceritahu perasaan Zaudi terhadapnya. Kemudian paman menelpon Senji dan mulai menanyai Zaudi. Tetapi Zaudi justru berkata bahwa ia menyesali pendekatannya dahulu dan ingin melupakannya. Esoknya, Lujin memperhatikan asistennya yang terlihat sibuk dengan terus menulis saat rapat berlangsung. Ternyata ia menulis ringkasan rapat. Ia berkata suatu hari ingin duduk di posisi manajer dan tidak bergantung pada orang lain. Kemudian, Sengnan menanyakan tentang Liman kepada Kak Chan. Kak Chan menceritakan semua hal baik tentang Liman. Sengnan merasa marah mendengarnya. Ia kemudian keluar dari mobil Sechan dan beralih menyewa sepeda. Sementara di dapur, mereka bergosip tentang hubungan Sengnan dengan Sechan. Mereka mengira Sengnan menjadi koki utama karena Sechan yang membantunya meraih posisi tersebut. Para koki tidak mau membantu Sengnan. Mereka mengaku tidak bisa memasak. Bahkan Koki Yu pergi karena sangat marah. Lalu ia melihat trafel hitam di tempat penyimpanan. Entah apa yang akan ia lakukan. Kemudian Zaudi bertemu dengan kliennya Lukas atau Lu Junyi dan terlihat mesra. Sementara Meng Senje yang sedang sangat giat belajar mengambil kelas bahasa Indonesia agar bisa memperluas ilmunya. Selamat malam. Selamat. Lalu, Sengnan yang suasana hatinya sedang buruk pergi ke pasar untuk berbelanja dengan membawa Lujin. Seperti biasa, saat suasana hatinya tidak baik, Sengnan akan menawar harga hingga separuhnya. Tetapi, Lujin segera menambahkan kembali uangnya pada para pedagang setelah Sengnan pergi.
Kemudian Senji menemui Paman Xiao Chan untuk berbisnis, sekaligus menanyakan Zhao Di yang berhubungan dengan pria asing. Tetapi Paman malah tidak mengetahuinya. Ibu Lu Jin datang ke hotel dengan Liman untuk mencicipi masakan Seng Nan, dan Lu Jin kemudian bergabung dengan mereka. Setelah dicari-cari, masakan Seng Nan tiba-tiba berubah posisi menjadi di sebelah Kokyu. Benar saja, masakan yang dihidangkan ternyata bukan masakan Seng Nan. Liman mengkritik masakannya di depan Seng Nan dengan sangat menyakitkan. Meskipun Seng Nan berkata bahwa itu bukan masakannya, mereka semua tidak peduli. Di dapur, mereka mencari tahu kebenarannya, tetapi Kokyu tidak mau dilibatkan dengan masalah itu. Akhirnya, Lu Jin datang memanggil Seng Nan saat mereka semua sedang bersih tegang. Lu Jin menyuruh Seng Nan pulang, dan ia mulai menyelidiki masalah tersebut bersama Sechan. Setelah mendengar pengakuan Toa besar, Lu Jin memanggil Kokyu datang ke kantornya. Awalnya, Kokyu mengelak tuduhan Lu Jin terhadapnya yang telah menukar masakan Seng Nan. Tetapi setelah lama Lu Jin berbicara dengan bukti yang ada, dan dengan sedikit kebohongan, Kokyu akhirnya mengakui sendiri bahwa dia telah menukar masakan Seng Nan. Kokyu membenci Seng Nan yang sangat mudah naik jabatan, sedangkan dirinya malah turun jabatan. Sechan merekam pengakuan Kokyu tadi dan menunjukkan padanya. Kokyu tersenyum, merasa dibodohi oleh mereka. Kokyu kemudian dipecat dari pekerjaannya. Sementara Zhao Di dan Paman Xiao Chan mendatangi rumah Lu Jin, marah-marah di hadapan Liman dan Ibu Lu Jin, dan berkata Liman lah yang menjebak Seng Nan. Kemudian Seng Nan dan Lu Jin datang, membawa mereka pergi dari sana. Seng Nan tetap sedikit khawatir karena diundang makan bersama oleh Ibu Lu Jin yang katanya hanya makan biasa. Lalu, Seng Nan yang mengira bahwa Sechan lah yang telah membantu membersihkan namanya, membawakan kue matcha untuk Sechan. Setelah Seng Nan dan Lu Jin tiba, ternyata itu merupakan makan bersama para manajer hotel. Seng Nan yang merasa dibohongi, berusaha untuk tersenyum dan tetap menghormati mereka. Tetapi Ibu Lu Jin justru menyuruhnya untuk memasak di hadapan semua orang dan melayani mereka. Setelah itu Lu Jin juga menyuruh Liman untuk memasak, tetapi ibunya berkata bahwa Liman tidak cocok untuk pekerjaan seperti itu. Akhirnya Lu Jin yang berdiri dan sengaja membantu Seng Nan memasak untuk semua orang. Seng Nan yang merasa terhina kemudian pergi dari sana. Ia terus menangis di sepanjang perjalanan pulang. Saat itu, Kokyu mengikutinya. Ketika Kokyu ingin melukainya, Lu Jin datang dan terkena pukulan botol di kepalanya. Seng Nan merasa bahwa dia tidak pantas mendapat pertolongan itu, tetapi Lu Jin berkata bahwa Seng Nan pantas mendapatkan perhatiannya karena Lu Jin menyukainya. Seng Nan yang tersentuh dengan kata-kata Lu Jin segera menciumnya. Sementara Meng Senje yang melihat Zhao Di dengan Lukas sangat mesra, berinisiatif mengikuti Lukas. Sampai akhirnya Meng Senje mengirimkan pesan pada Zhao Di untuk melihat Lukas yang sedang berada di hotel. Ternyata memang benar, Lukas berada di sana dengan banyak wanita yang semua adalah pacarnya. Mereka berdua kemudian bertengkar, bahkan saling tampar. Lalu, Meng Senje datang menolong Zhao Di. Setelah Lukas pergi, bukannya menangis, mereka justru tertawa bahagia. Kemudian, muncullah sosok pria muda yang dihampiri oleh ibunya. Ternyata itu adalah adik Lu Jin yang sedang diperingatkan oleh ibunya untuk berhati-hati karena kakaknya telah berada di Suhai. Beberapa hari kemudian, adik Lu Jin, Lu Zeng, menghadiri rapat di perusahaan ayahnya, Lu Mingting. Perusahaan itu sedang dalam masalah keuangan. Salah satu direksinya bahkan mengusulkan pengakuisisian perusahaan.
Tuan Lu sangat marah. Akhirnya ia terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Sementara anaknya, Lu Zeng, malah bermain-main dengan mobil-mobilannya. Di waktu yang sama, Lu Jin membawa Sheng Nan dan teman-teman lainnya berlibur. Sheng Nan yang berulang kali salah kamar saat mencari kamar Lu Jin, akhirnya saling bertukar informasi nomor kamar dengan Meng Shenji. Akan tetapi esok paginya Lu Jin harus pergi ke Swiss karena ada masalah di perusahaannya. Sementara Sheng Nan mendapat telepon dari Bibi Wang bahwa kakeknya berada di rumah sakit karena serangan jantung. Sesampainya di rumah sakit, kakeknya tidak mendapat kamar. Tuan Lu yang melihat itu membantunya untuk membuka kamar VIP untuk kakek Sheng Nan. Sheng Nan kemudian membawakan makanan untuk Tuan Lu untuk membalas budi. Saat itulah pertama kali Sheng Nan melihat Lu Zeng. Tetapi ternyata kamar VIP tersebut belum dibayar dan biaya perharinya sangat mahal. Paman Cao Chan kemudian memberikan sedikit tabungannya untuk membantu Sheng Nan. Ketika Sheng Nan sedang melamun, Lu Zeng datang dan mereka pun saling memperkenalkan diri. Toa besar juga menyumbangkan uangnya untuk biaya perawatan kakek. Tetapi itu masih jauh dari cukup. Sheng Nan bekerja siang dan malam di hotel dan di restoran tanpa tidur. Sudah susah, masih saja ada orang yang menipu Sheng Nan agar makan gratis. Untung saja Lu Zeng datang membantu Sheng Nan sehingga orang tersebut tidak jadi menipunya. Esok harinya, Sheng Nan mendapat tagihan rumah sakit yang harus dibayarkan hari itu juga. Sheng Nan yang sedang bingung itu pun masih bertemu dengan Ibu Lu Jin yang berusaha menjauhkan putranya dari Sheng Nan. Sheng Nan menangis di hadapan Kak Chan. Biaya rumah sakit sangat besar. Sheng Nan tidak sanggup. Sechan kemudian berkata, ia yang akan menanggung biaya rumah sakit kakek. Sedangkan Dewan Direksi merasa keheranan dengan Lu Zeng yang bermain mobil-mobilan ketika rapat. Lalu, kakek menyuruh Paman Cao Nan dan Zaudi untuk memilih pasangan yang cocok untuk Sheng Nan. Kak Sechan versus Lu Jin. Zaudi memilih Kak Sechan, Paman memilih Lu Jin. Tetapi, dengan segala pertimbangannya, kakek lebih memilih Sechan. Akhirnya, Sheng Nan sudah bisa tenang karena operasi kakek berjalan dengan lancar. Sheng Nan menelpon Lu Jin untuk mengabarinya, tetapi Li Man yang menerima telepon tersebut. Li Man bahkan dengan sengaja menghapus riwayat panggilannya agar Lu Jin tidak mengetahuinya. Kemudian kakek mengutarakan maksudnya pada Sechan yang menginginkan Sechan untuk bersama Sheng Nan. Li Man juga mengakui perasaannya pada Lu Jin bahwa selama ini ia menyukainya. Tetapi Lu Jin hanya menganggapnya sebagai rekan kerja, tidak lebih dari itu. Sesampainya di rumah, Li Man mengatakan bahwa sebenarnya Sheng Nan menelpon, ia tidak memberitahunya, dan menghapus riwayat panggilan. Kak Sechan memberikan rancangan restoran untuk Sheng Nan. Ia meminta untuk selalu bisa bersama membangun mimpi itu berdua. Tetapi Sheng Nan tidak bisa menerima Sechan, hatinya tidak padanya. Tak lama Lu Jin datang memeluk Sheng Nan, tetapi Sheng Nan bersikap dingin pada Lu Jin. Di saat terberatnya, Lu Jin tidak berada di sampingnya, wajar saja. Lu Jin menyesal dan meminta maaf pada kekasihnya itu, tetapi Sheng Nan masih saja diam. Merasa bingung dengan sikap Sheng Nan, Lu Jin menanyakan hal itu pada Paman Cao Nan. Paman menjelaskan bahwa selama ini Sheng Nan bekerja siang dan malam menghadapi masa sulit. Dan Lu Jin tidak memberikan rasa aman kepadanya sama sekali. Sementara Sechan menulis surat untuk kakek bahwa ia tidak bisa mengabulkan permintaannya, Sheng Nan bukanlah untuknya. Lalu, saat Lu Jin menjenguk kakek, ia dibuat bingung dengan disuruh memindahkan barang-barang, tetapi kemudian disuruh mengembalikannya lagi.
Sedangkan ibu Lu Zeng membicarakan Lu Jin yang begitu tega membuat perusahaan ayahnya jatuh. Agar bisa berkencan dengan Seng Nan, Lu Jin harus membuat restoran Seng Nan penuh dengan pelanggan malam itu juga. Akhirnya, asistennya menyuruh seluruh satpam yang sedang bekerja malam untuk datang ke restoran. Mereka semua datang, tetapi masih memakai seragamnya yang hitam-hitam itu. Lu Jin mengajak Seng Nan ke sebuah bangunan lama. Di sana, mereka melukis dinding dan baju serta wajah mereka pun penuh dengan cat. Sepulangnya, Seng Nan mencoba gaun pengantin saat mereka berbelanja. Lu Jin memandang Seng Nan dengan terkejut, tetapi ia hanya memberikan kartu kreditnya untuk membayar dan ia segera pergi karena ada pekerjaan. Kemudian di sebuah pesta perusahaannya, ketika Lu Jin menyampaikan pidato, pintu terbuka. Sinar lampu menyorot pada Seng Nan yang mengenakan gaun biru panjang. Lalu, Lu Jin memperkenalkan Seng Nan kepada wartawan dan semua yang hadir sebagai tunangannya. Saat Lu Jin sedang keluar, Seng Nan bertemu dengan Lu Zeng yang juga berada di sana. Lu Zeng menceritakan dirinya sebagai adik Lu Jin yang tidak menyukai bisnis. Ia lebih senang memperbaiki mobil. Sementara Lu Jin bertemu dengan ayahnya, Tuan Lu meminta Lu Jin untuk tidak mengusik perusahaannya, tetapi Lu Jin tidak peduli. Saat Lu Jin kembali, Seng Nan dan Lu Zeng sedang bermain mobil-mobilan di pesta itu. Di jalan pun Seng Nan masih memuji Lu Zeng, membuat Lu Jin menjadi marah. Sesampainya di rumah, Seng Nan mencoba menghiburnya dengan bersikap manja, tetapi gagal. Akhirnya Seng Nan berpamitan mandi, serta menyuruh Lu Jin untuk mandi di sana. Lu Jin memandang Seng Nan, kemudian mendekatinya dan menggendongnya ke kamar. Mang Senji mendatangi kantor Zaudi, menyiapkan banyak bunga dan cincin berlian untuk melamarnya. Tetapi entah mengapa raut wajah Zaudi marah dan meninggalkan Senji di sana. Sementara Seng Nan mengalami demam, ia menceritakan pada Lu Jin bahwa ibunya mengajak Seng Nan ke kebun. Tetapi di sana Seng Nan disuruh mencabut gulma-gulma perusak yang tidak tahu diri. Sadar kalau ibu Lu Jin berusaha menyindir, Seng Nan akhirnya justru mencabut sayuran-sayurannya, dan ibu Lu Jin marah-marah. Tidak mau Seng Nan memakan buah kalengan, di kantornya Lu Jin dibantu asistennya membuatkan manisan buah untuk tunangannya yang sedang sakit. Esoknya setelah pulih, Seng Nan pergi ke kantor Lu Jin dengan membawakan sup hangat untuknya. Ia berencana akan menemani Lu Jin bekerja. Walau sangat sibuk, Lu Jin menyetujuinya. Nah kan, di mobil Seng Nan duduk di depan, sedangkan Lu Jin di belakang bersama Liman, dan sangat sibuk. Di kantor ketika rapat, Seng Nan memperhatikan Lu Jin yang sedang memarahi para karyawannya. Akhirnya Seng Nan mengetahui betapa menakutkan dan berkuasanya tunangannya itu di kantor. Seng Nan begitu heboh menceritakan Lu Jin yang hebat kepada Paman Chow Nan. Setelah itu Tuan Lu meminta bantuan Seng Nan agar dapat bertemu dengan Lu Jin. Tetapi jangankan membantu, Lu Jin masih sangat membenci ayahnya. Ia sampai 1 jam tak berhenti memukul samsak tinju, membuat Seng Nan cemas. Lu Jin akhirnya menuruti Seng Nan pulang dan menciptakan malam yang indah. Esok paginya, Lu Jin mendapatkan kabar bahwa ayahnya meninggal. Lu Jin datang, tetapi hanya melihat prosesi pemakaman dari kejauhan. Mendapat pesan terakhir dari ayahnya, Lu Zeng mendatangi Lu Jin meminta kakaknya agar tidak mengakui Sisi Mingting. Lu Jin menolak. Ia berkata bahwa bisnis adalah bisnis, tidak ada istilah perasaan. Akhirnya, Lu Zeng pulang dan menyuruh Lu Jin mengingat kata-katanya hari itu.
Setelah hari itu, Lu Zeng benar-benar berubah. Ia berambisi untuk mengalahkan Lu Jin. Beberapa hari berlalu, Lu Jin harus meninggalkan Suhai karena masalah pekerjaan. Ia memberikan black card-nya untuk tunangannya. Sementara Lu Zeng memanggil teman sekolahnya dahulu, Zhang Yimin, untuk bekerja sama dengannya. Seperti tahu apa yang akan dilakukan adiknya, Lu Jin menyuruh Liman untuk menyelidiki grup Tayu dan Chen Xing. Kemudian, Lu Zeng mengunjungi Sheng Nan dan makan siang di sana. Lu Zeng yang alergi kepiting tetap memakannya. Alhasil, ia harus dirawat di rumah sakit dengan ditemani Sheng Nan. Sheng Nan mengajak Saudi dan paman ke bengkel Lu Zeng. Ia terlihat sangat bahagia menonton balap mobil di sana. Paman yang melihat tangan Lu Zeng merangkul pinggang Sheng Nan, akhirnya menyuruh Sheng Nan untuk pulang bersamanya karena ditunggu kakek. Esoknya, Sheng Nan mendatangi bengkel Lu Zeng kembali dan memainkan balap mobil-mobilan. Lalu, ketika makan roti, di sudut bibir Sheng Nan kotor, Lu Zeng mendekat membantu mengelapnya. Malamnya, Lu Zeng berkunjung ke rumah Sheng Nan ketika paman Xiao Nan di sana. Ia membawakan mobil-mobilan untuk Sheng Nan. Setelah melihatnya, Sheng Nan begitu heboh dan bahagia. Karena paman ada urusan, ia harus meninggalkan Sheng Nan berdua dengan Lu Zeng. Di perjalanan, paman yang khawatir itu mengabari Lu Jin bahwa Lu Zeng di rumah Sheng Nan. Dan sekarang mereka sering bersama. Tetapi saat Lu Jin menelponnya, Sheng Nan berbohong bahwa ia sedang sendirian di rumah. Setelah menelpon, Lu Jin bahkan dikirimi foto Lu Zeng yang mengelap bibir Sheng Nan. Karena sangat tidak tenang, Lu Jin pun pulang menemui tunangannya. Ia menanyakan fotonya dengan Lu Zeng. Lu Jin lalu menyuruh Sheng Nan untuk tidak terlalu dekat dengannya. Lu Jin juga ke tempat Lu Zeng menanyakan foto itu, karena Lu Jin tahu itu pasti ulah Lu Zeng sendiri. Tetapi Lu Zeng menjawab bahwa mereka memiliki banyak kesamaan dan mereka bersikap mesra karena saling mencintai. Mendengar itu, Lu Jin memukul adiknya, tetapi di saat yang bersamaan Sheng Nan datang. Sheng Nan menolong Lu Zeng dan memarahi Lu Jin. Sheng Nan bahkan tidak mau pulang dengannya. Entah terbuat dari apa hati Lu Jin, atau karena bucin akut, ialah yang meminta maaf dahulu pada Sheng Nan. Mereka berbaikan, Sheng Nan berjanji tidak akan bertemu dan menghiraukan Lu Zeng lagi. Tapi ketika Lu Zeng datang dengan raut wajah yang menyedihkan, Sheng Nan tidak tega. Mereka berdua kemudian minum-minum bersama hingga mabuk, dan Sheng Nan tak sadarkan diri. Sementara Shen Jie melamar Saudi kembali, ia bertekad akan merawatnya dengan baik dan membelikan rumah untuk mereka berdua tinggal. Kemudian Lu Zeng datang ke rumah Lu Jin, menggendong Sheng Nan yang mabuk dan menyerahkannya pada Lu Jin. Lu Jin begitu sedih, dan ibu Lu Jin tidak tega melihat putranya menangisi Sheng Nan yang berada di pelukannya. Ketika Sheng Nan bangun, ia disuruh mengambil cek uang yang disiapkan ibu Lu Jin, lalu disuruh meninggalkannya. Sementara Shen Jie menemukan rumahnya, tetapi sangat mahal, seharga 4,8 juta yuan. Sheng Nan meminta Lu Zeng untuk bersama-sama menjelaskan kesalahpahaman pada Lu Jin. Tetapi Lu Jin justru semakin marah karena Sheng Nan masih bersama Lu Zeng. Meng Shen Jie tadinya ingin meminjam uang perusahaan untuk membayar rumah. Tetapi Lu Jin malah memberikan 5 juta yuan untuk tunjangan pernikahannya. Lu Jin hampir melembut ketika Sheng Nan mencarinya sampai ke rumah. Tetapi Lu Jin malah melihat mobil Lu Zeng dari kejauhan. Sheng Nan menyerah, ia akan berlibur dan menenangkan diri. Ia menyerahkan kunci rumahnya pada Lu Zeng untuk membantu merawat kura-kuranya. Tetapi kesalahpahaman semakin besar saat Lu Jin datang. Di sana ada Lu Zeng yang sedang beres-beres.
Ia bahkan berkata membantu Sengnan membuang barang-barang yang tidak lagi dibutuhkan, termasuk foto mereka berdua. Perusahaan Lucin yang telah mempunyai saham lebih dari 50% di Mingting membuatnya menjadi calon pimpinan baru. Saat itu Luzeng berkata bahwa ia hanya menjebak Lucin dan memanfaatkan uangnya. Karena sebenarnya Luzeng telah bekerja sama dengan perusahaan lain. Luzeng juga menjelaskan sebenarnya tak ada apapun antara ia dan Sengnan. Luzeng hanya ingin Lucin marah. Luzeng menjadi berubah semenjak ia datang memohon pada Lucin untuk jangan mengakuisisi Mingting. Tapi saat itu Lucin berkata bahwa tak ada perasaan dalam berbisnis. Sejak saat itu, perasaan yang awalnya kagum pada kakaknya berubah menjadi kebencian. Tetapi salah besar jika ia mengira Lucin tidak tahu apapun. Lucin tahu Luzeng yang akan bekerja sama dengan temannya Zhang Yimin. Saat itu Yimin datang, tetapi justru menandatangani kontrak dengan perusahaan Lucin. Lucin berpesan jika uang belum berada di tangannya, jangan mudah percaya siapapun, apalagi berperang dengannya. Sebenarnya, ketika Sengnan mabuk, Lucin telah membaca pesan-pesan dari Luzeng untuk Sengnan. Sengnan hanya diperalat oleh Luzeng. Setelah perang dengan Luzeng berakhir, Lucin mendatangi Sengnan, meminta maaf padanya. Sementara Luzeng menangis di pelukan ibunya, ia gagal mempertahankan Mingting. Keesokan harinya, Lucin mendatangi Luzeng, menyuruhnya untuk tidak meninggalkan Mingting. Perusahaan itu Lucin berikan kepada Luzeng sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai kakak. Luzeng tersenyum. Akhir yang bahagia nampaknya. Ibu Lucin bahkan telah menerima Sengnan. Ketika Sengnan datang, Ibu Lucin menyambutnya dan terlihat bahagia. Sengnan membuka restoran sendiri. Senje dan Zaudi telah menikah, dan Luzeng menjadi presidir Mingting. Oke Besti, demikian alur cerita drama Dating in the Kitchen. Sampai jumpa lagi di drama lainnya.